mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah kebaikan dan kemuliaan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal ketiga ayat keempat sampai dengan kelima. Dikatakan demikian: seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini merupakan suatu tema yang kita dapat belajar bersama berkaitan dengan namanya bagaimana kita sebagai seorang pribadi menjadi pribadi yang berdampak di tengah-tengah keluarga kita. Satu ayat yang kita tadi baca merupakan satu ayat yang Paulus tuliskan kepada Timotius, di mana dalam surat tersebut Paulus mensyaratkan atau Paulus menuliskan syarat-syarat bagi para pendiri jemaat, bagi para pelayan Tuhan. Salah satu syaratnya adalah seberapa baikkah mereka menjadi teladan di dalam rumah tangga mereka. Ada kata yang menarik dalam tema bulan ini, yaitu tentang influencer. Bagi teman-teman milenial, mungkin kata itu tidak begitu asing. Tetapi bagi saya yang hidup dan lahir di era 60, 70, 80, influencer merupakan suatu terminologi atau istilah yang begitu asing. Mungkin lebih sederhananya kita dapat mendengar istilah itu dengan kata berpengaruh, dengan kata berdampak. Maka pada waktu kita mengerti tema bulan ini, as an influencer in my family, atau menjadi berdampak atau pengaruh,
kerap kali kita mengkaitkan seseorang yang berdampak dan berpengaruh adalah seseorang yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam kehidupannya. Contoh, harta yang berlimpah. Contoh, sebuah ketenaran. Contoh, fasih berbicara. Contoh yang lain adalah kecakapan berkomunikasi atau secara intelektual. Sehingga beberapa orang yang mencoba untuk melihat hal yang tadi dan tidak ada pada dirinya, maka mereka mengatakan bahwa tema bulan ini bukan untuk saya. Saya tidak bisa berdampak oleh karena saya tidak memiliki ini, itu dan sebagainya. Sebentar, kita berhenti dulu sejenak di sana. Ada sebuah artikel yang saya membaca artikel tersebut. Dia mengatakan bahwa fungsi itu selalu berkaitan dengan namanya identitas. Apabila kita mau berfungsi secara maksimal, maka kita tahu identitas kita secara optimal. Maka tema bulan ini memang menekankan kepada namanya influence, menekankan kepada keberfungsian setiap daripada kita. Tetapi kita harus sadar terlebih dahulu sebelum kita berfungsi tentang siapa diri kita. Pada waktu kita mengerti siapa diri kita, tentunya kita kaitkan dengan sesuatu yang Tuhan kerjakan di kayu salib bagi setiap daripada kita. Yesus mati, darahnya menyucikan hati kita. Roh Kudusnya memampukan kita untuk kita boleh berdampak dari dalam keluar. Inilah menjadi sebuah titik perbedaan cara memandang kita berkaitan tema bulan ini. Mungkin di luar sana selalu berkaitan dengan faktor yang eksternal, tetapi kita sebagai orang percaya pada waktu tema bulan ini datang dalam kehidupan kita menjadi satu pribadi yang berdampak. Fokus kita bukan sesuatu yang di luar kita, tapi fokus kita adalah sesuatu yang di dalam, yaitu karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan setiap daripada kita. Menjadi pertanyaannya adalah bukan apakah saya mampu atau tidak, bukan. Mengapa? Karena kemampuan itu datang daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau atau tidak. Mengapa? Karena yang terbaik itu telah Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Saya teringat dengan seorang rekan yang dalam kehidupannya dia mengalami Tuhan, sehingga ada sebuah perubahan yang bagi orang itu perubahan yang besar, tapi bagi dia itu perubahan yang kecil. Dia bersaksi bahwa perkataan dia dikenal sebagai seorang yang pemarah, tapi pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengizinkan karya Roh Kudus itu di dalam dan melalui kehidupan dia dikenal menjadi seorang yang peramah. Perkataan dia sedikit-sedikit selalu negatif, selalu identik dengan kata mati aku, mati dah kamu, dan seterusnya. Sesuatu yang sepertinya mematikan seseorang atau mematikan dirinya sendiri. Tetapi pada waktu dia mengenal Tuhan dan mengizinkan firman bekerja dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dia, perkataan kata mati dari mati kamu, mati aku itu berkurang dalam kehidupan dia. Bahkan perkataan berkat keluar dalam kehidupan dia. Karya kerajaan pada waktu sekitarnya dia, orang sekarang bilang circle, sekitar dia melihat ada perubahan yang luar biasa. Mereka mengatakan, wow, ada perubahan dalam kehidupanmu. Dan saya mengatakan, hari ini kamu berubah. Ternyata perubahan dia itu mendatangkan pengaruh. Istrinya diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Jadi pertanyaannya untuk pada bulan ini adalah bukan perkara saya mampu atau tidak, apakah kita mau atau tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Nggak usah jauh di tempat di mana kita berdampak. Nggak usah jauh-jauh ke Afrika sana, ke Ethiopia, nggak usah ke Ukraina, tidak usah. Firman Tuhan meminta dari kita adalah kita mengizinkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita menjadikan hidup kita berdampak atau berpengaruh di keluarga kita masing-masing. Mari pada hari ini kita buka kehidupan kita untuk kita diisi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir di dalam dan melalui kehidupan kita, sehingga suami kita, istri kita, anak-anak kita, mereka dapat melihat dan merasakan ada karya penebusan Kristus, ada karya Roh Kudus keluar dari kehidupan kita, dan kita menjadi seorang yang dikatakan seperti ini, seorang yang dapat membawa dampak berpengaruh bagi keluarga kita. Selamat menikmati firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk kami menghidupi firman, tetapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman dan berbuah bagi firman, sehingga
kehidupan kami ada kehidupan yang dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Tema bulan ini menantang kami untuk hidup kami bukan bagi diri kami sendiri, tapi hidup kami itu berdampak bukan hanya untuk kerajaan Allah, tapi juga untuk keluarga, suami, istri, dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terus kerjakan karya-Mu dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.